terkasih dalam Tuhan Yesus, gimana kabarnya? Ya, Boni tetap berharap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan semangat, ya, rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan tak lupa ya adik-adik, rajin membaca kitab suci, rajin memuji nama Tuhan. Mengapa? Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan ya adik-adik. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Ya, kita mau awali ibadah kita pada pagi ini dengan bersama menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Ya, adik-adik berdiri. Itu kan gerakan Bani ya. Yuk, jangan lupa. Mari kita semua bergerak memuji nama Tuhan. Mari Mas Yakin. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, oh. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Hawa, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersukacita ya adik-adik. Ya, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan bersama berdoa. Ya, tangan dilipat, mata dipejamkan, dengan sikap baik kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang boleh kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Putramu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena kemurahan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami anak-anak-Mu di pagi ini boleh memiliki kerinduan ya Bapa, untuk bersama memuji memuliakan nama-Mu, untuk bersama boleh bersukacita di dalam-Mu ya Bapa. Kiranya di sepanjang awal hingga akhir nanti, Engkau berkenan bertahta di dalam hati kami, membimbing kami Bapa, sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dengan baik, kami juga boleh belajar akan firman-Mu dengan baik pula. Kami berharap Bapa dan menyerahkan ini semua hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dan Bapa, jika di dalam kami berdoa ini ada dosa dan pelanggaran kami, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Terima kasih ya Bapa. Amin. Sama sudah memuji nama Tuhan. Lagu Sungai Sukacitamu ya. Nah, di lagu ini kita diingatkan bahwa kasih Allah itu seperti sungai yang senantiasa siap mengalir dalam kehidupan kita. Allah itu sumber sukacita kita ya adik-adik. Mengapa? Ya, karena Allah itu baik buat kita. Nah, kita mau lanjutkan dengan pujian Allah itu baik.
Mari adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita ulas sekali lagi ya adik-adik, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Boni mengingatkan yang sudah bisa baca Alkitabnya jangan lupa sudah disiapkan ya. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, ya nanti tetap mendengarkannya dengan baik ya, supaya bersama kita makin mengenal Tuhan Yesus ya. Untuk firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Pak Paulus. Dan mari kita saat ini angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekarang nyanyikan sekali lagi adik-adik, Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
waktu berikutnya saya persilahkan pada Pak Bonus. Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ Jatingaleh. Pagi hari ini Pak Paulus akan bercerita dengan tema menabung harta di surga. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa menghadap Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan untuk kami sehingga kami dapat bersekutu di Sekolah Minggu GKJ Jatingaleh. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Bapa hadir mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman dapat berguna dalam kehidupan kami dan dapat kami laksanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, adik-adik pasti pernah melihat ini ya. Ini adalah sebuah celengan. Ya. Celengan ini fungsinya adalah untuk menabung sebagian uang. Menyisihkan uang, kemudian ditabung. Ini biasanya dipakai oleh anak-anak untuk mengumpulkan uangnya bila ingin membeli sesuatu tapi uangnya belum cukup, dikumpulkan dulu. Bahkan ada seorang anak kecil itu mengumpulkan uangnya dalam celengan ini untuk membantu. Ketika penuh dipotong, dibuka. Ini digunakan untuk membantu orang lain. Jadi celengan ini memang banyak fungsinya. Kalau orang tua kan menabung di bank ya, tapi kalau anak-anak ini biasanya menabung di celengan ini. Nah adik-adik, kalau di dunia ini orang itu mengumpulkan harta, masukkan uang di dalam celengan ini kan juga mengumpulkan harta ya, mengumpulkan harta di dunia. Tetapi sebenarnya kalau sebagai anak-anak Tuhan, selain kita mengumpulkan harta di dunia ini, kita harus mengumpulkan harta di surga. Kita akan melihat firman Tuhan, bagaimana sebenarnya mengumpulkan harta di surga itu. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21 yang demikian firman-Nya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tetapi di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau di firman Tuhan di dalam Injil Matius ini tadi, sebagai anak-anak Tuhan itu tidak hanya mengumpulkan harta di dunia ini adik-adik, tetapi juga harus mengumpulkan harta di surga. Kenapa coba adik-adik? Tadi dijelaskan ya, bahwa kalau kita hanya mengumpulkan harta di dunia ini, hartanya tidak langgeng adik-adik, ngengat dan karat dan pencuri bisa merusak dan mengambilnya. Tetapi kalau kita mengumpulkan harta di surga, itu ngengat dan karat serta pencuri tidak bisa membongkarnya. Coba adik-adik lihat orang-orang yang mengumpulkan harta ya, bisa punya rumah yang mewah, mobil yang bagus. Itu semua bisa hilang tidak adik-adik? Bisa ya. Mobil bisa dicuri orang, rumah bisa kebakaran. Itu seperti itu. Jadi sifat harta di dunia ini tidak langgeng adik-adik. Makanya sebagai anak-anak Tuhan itu diperintahkan, kumpulkan juga harta di surga. Karena apa? Karena harta di surga ini adalah langgeng adik-adik. Jadi kalau adik-adik mengumpulkan harta di surga ini, adik-adik akan menikmati selamanya. Yaitu apa hasilnya? Yaitu persekutuan dan hidup bersama dengan Tuhan. Luar biasa ya adik-adik. Di persekutuan dan hidup dengan Tuhan ini akan kita nikmati selamanya. Nah, bagaimana sebagai anak-anak sekolah minggu melakukan hal ini? Mengumpulkan harta di surga ini. Gimana coba? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kalau ingin mengumpulkan harta di surga, otomatis juga harus mendengarkan firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan itu dilakukan.
Misalnya mengasihi sesama. Sesama adik-adik itu siapa? Ya teman-teman, ya orang tua. Teman-teman yang mengalami kesusahan bisa adik-adik bantu. Orang tua bisa adik-adik bantu juga. Adik-adik dengarkan nasihatnya, lakukan nasihatnya. Itu adik-adik berarti mengumpulkan harta di surga. Terus yang lainnya apa? Ya yang lainnya berarti misalnya tidak berbuat curang atau jujur. Kemudian bisa juga adik-adik di masa pandemi ini tidak bermalas-malasan. Kan kadang ada yang hanya main HP, nonton TV, tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah itu bisa adik-adik kurangi. Kemudian juga bisa adik-adik mengerjakan sesuatu yang bisa membantu orang tua. Misalnya membersihkan tempat yang kotor, mencuci piring, atau menyapu lantai. Itu kan bisa dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu ya. Jadi yang seperti itu tuh mengumpulkan harta di surga. Nah kalau mau dilakukan kan sebenarnya gampang ya. Jadi adik-adik ini bisa mengumpulkan harta di surga sesuai yang dengan Tuhan firmankan. Nah itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi kita juga harus mengumpulkan harta di surga. Karena harta di surga ini sifatnya kekal, kebahagiaan dan kebersamaan dengan Tuhan yang akan kita nikmati selama-lamanya. Itu yang Tuhan ajarkan pada firman pagi hari ini. Sekali lagi Pak Paulus berpesan bahwa selama pandemik ini, selama belajar di rumah ini, adik-adik tetap harus bekerja keras, harus mengumpulkan harta di surga, karena itu semua akan adik-adik nikmati di kemudian hari. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Selamat berkarya adik-adik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami mohon berkat-Mu sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu di GKJ Jatingala ini dapat bekerja dan mengumpulkan harta di surga. Karena kami tahu bahwa harta di surga akan kekal selamanya. Tuhan, di hari-hari kami mohon berkat dan perlindungan-Mu terkhusus dalam menghadapi virus corona ini Tuhan. Kiranya kami selalu Kau beri kesehatan dan Kau jaga. Dan kami selalu berharap dan memohon agar virus corona ini segera berlalu dan umat manusia dapat hidup kembali normal ya Allah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ampunkan segala pelanggaran dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami minta. Terima kasih Bapa. Amin. Memuji nama Tuhan sudah, mendengarkan firman Tuhan sudah. Tak terasa ya, kita sudah di penghujung pertemuan sekolah minggu pada saat ini. Ya, nah, baiklah, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi ini, kita mau mengucap syukur pada Tuhan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
berjumpa kembali di sekolah minggu berikutnya. Dadah.